Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya berkunjung ke Ruko Pelangi BTP Blok F7. Ini meliput tentang cara Pak Ustaz untuk melakukan totok punggung dan bekam di Rumah Sehat Darul Afiyah BTP. Silakan ditonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa sebelum menonton YouTube saya di-support dengan di-subscribe. Kemudian dibagikan agar bermanfaat bagi sesama. Dan bagi yang ingin ditotok punggungnya ataukah dibekam, silakan berkunjung ke sini di BTP Rumah Sehat Darul Afiyah. Salam sehat selalu dimanapun berada. Saat ini saya telah meliput tentang treatment bekam. Hadis tentang bekam atau hijamah menunjukkan bahwa bekam adalah pengobatan yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa hadis menyebutkan bahwa bekam memiliki kesembuhan dan dianjurkan sebagai salah satu cara pengobatan, seperti hadis dalam kitab Bukhari dan Muslim yang artinya bahwa sesungguhnya di dalam bekam itu terdapat kesembuhan. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis tentang waktu terbaik berbekam. Hari-hari yang paling baik untuk berbekam adalah tanggal 17, 18, dan 21 dari bulan Hijriah. Dengan adanya hadis ini menunjukkan bahwa bekam memiliki dasar dalam ajaran Islam dan dianjurkan sebagai salah satu cara pengobatan. Namun, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa bekam termasuk dalam perkara mubah atau boleh dan bukan wajib. Tentang persoalan waktu, ada juga yang berpendapat bahwa bekam bisa dilakukan kapan saja jika dibutuhkan. Tapi harus penting untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis jika memiliki kondisi kesehatan tertentu sebelum melakukan bekam. Kemudian hadis lain tentang bekam dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling bermanfaat adalah seorang tukang bekam atau al-hajam, karena ia mengeluarkan darah kotor atau darah pena, meringankan otot kaku, dan mempertajam pandangan mata orang yang dibekamnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi bekam adalah
sebuah metode terapi yang telah lama dikenal dalam Islam sebagai salah satu bentuk perawatan kesehatan yang sesuai dengan ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para penonton dimanapun berada dan para pencinta hidup sehat, bahwa bekam dalam konteks Islam dikenal dengan sebutan hijamah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bekam sebagai salah satu metode pengobatan, dan tentunya hadis-hadis menyebutkan bahwa bekam mengandung kesembuhan. Nah, praktek bekam ini bahkan menjadi bagian dari Tibbun Nabawi atau pengobatan ala Nabi yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bekam atau hijamah tentu sudah dikenal dan dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat pada saat itu. Nah, ada beberapa poin tentang bekam dalam sejarah Islam, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan dan menganjurkan bekam. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa bekam bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Berikutnya, bahwa menunjukkan keutamaan bekam, adanya hadis-hadis tentang bekam menunjukkan metode ini dianjurkan sebagai pilihan utama dalam pengobatan. Kemudian, bekam sebagai bentuk penyembuhan holistik. Selain membersihkan darah kotor, bekam juga diyakini dapat membersihkan tubuh dari racun dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Dengan adanya hadis tentang bekam menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membahas rukun Islam dan rukun iman, akan tetapi juga tentang pengobatan. Kita lihat dari segi perspektif medis dan spiritual, bahwa bekam dipercaya dapat mengeluarkan darah kotor atau darah yang mengandung racun dari tubuh, yang dapat membantu dalam proses penyembuhan penyakit. Kemudian, bekam tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik,
akan tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang dapat membersihkan tubuh secara menyeluruh. Dan tentunya dengan bekam ini dapat membantu melancarkan peredaran darah yang penting untuk kesehatan tubuh, sehingga tubuh dalam proses detoksifikasi bisa mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh. Selanjutnya, bekam dalam pandangan medis merupakan terapi alternatif yang menggunakan cangkir hisap untuk menarik darah dari permukaan kulit. Jadi meskipun dikenal sebagai pengobatan tradisional, beberapa penelitian ilmiah telah mencoba untuk memahami mekanisme dan potensi manfaat bekam ini. Masya Allah. Dan yang paling penting adalah pastikan alat bekam steril agar tidak menjadi resiko infeksi jika alat bekam tidak steril dan atau prosedur tidak dilakukan dengan baik. Dan temukan terapis berpengalaman untuk meminimalkan risiko efek samping. Nah, dalam hal ini berikut saya wawancarai terapis yang berpengalaman dalam hal bekam dan totok punggung, yaitu bersama Ustaz Komarudin, SPD. Beliau adalah terapis handal dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama Kang Ahmad channel pada pagi hari yang berbahagia ini kita dibersamai untuk mengetahui apa sih sebenarnya manfaat totok punggung dan bekam. Jadi manfaat totok punggung itu sangat banyak sekali, ya. Di antara manfaatnya adalah menetralisir, ya, peredaran darah dan mengurai penyumbatan-penyumbatan yang ada di dalam tubuh kita ataupun pada organ-organ tertentu, ya. Yang terpenting, penguraian dalam tubuh, ya, dalam organ-organ tertentu itu tujuan utamanya adalah bagaimana mengurai lemak yang menekan pembuluh darah yang menyebabkan suplai oksigen, nutrisi dan darah tidak lancar, ya, ke organ tertentu. Contoh, kalau seandainya suplai oksigen dan nutrisi dan darah tidak lancar ke jantung, maka bagian jantung, organ jantung, ya, akan mengalami satu keluhan. Begitu juga di organ-organ lain, ya, seperti ginjal, ya. Kalau seandainya kebanyakan lemak, ya, yang menumpuk, yang menekan saraf pembuluh darah, itu menyebabkan suplai oksigen, nutrisi dan darah tidak tersalurkan, sehingga terjadilah keluhan-keluhan, ya. Di antara keluhannya mungkin, ya, BAK, buang air kecilnya tidak lancar, ya, atau bisa jadi, ya, terjadi saraf terjepit, ya, bisa jadi, ya, seperti itu. Nah, jadi dengan dipadukannya antara totok punggung dan bekam itu sangat bermanfaat sekali dan sangat bagus sekali, ya. Ini pasangan yang sangat bagus sekali. Jadi setelah ditotok, darah terurai, kemudian setelah itu disedot, dikeluarkan.
Nah, jadi kita melakukan pengobatan sekaligus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana bekam itu memang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu sekedar manfaat ya dari tutup punggung ya. Saya harap kepada Bapak, Ibu, saudara dan teman-teman ya senantiasa melakukan treatment. Teman-teman ya dan bapak-bapak ya, bapak dan ibu ya yang ingin melakukan terapi tutup punggung dan bekam ya bisa datang ke lokasi kami di Ruko Pelangi ya, di Ruko Pelangi Blok F7. Rumah sehat kami namanya Rumah Sehat Darul Afiyah. Ya, silakan berkunjung ke Rumah Sehat Darul Afiyah, Jalan Ruko Pelangi Blok F7, Makassar. Terima kasih. Boleh jam pelayanannya mulai dari jam 8 sampai jam 8 malam, insya Allah. Iya, setiap hari, insya Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.